besok kan ada mata kuliah praktikum PSI. Belajar dulu deh. Untung udah nyater. Kita belajar. Materi minggu ini itu model bioekonomi Gordon Shaffer. Belajar dulu deh. Nah, sekarang jadinya udah ngerti deh. Oke, aku bakal ngejelasin ke kalian semua apa itu model bioekonomi Gordon Shaffer. Jadi, model lupa lagi deh. Model. Aduh, lupa lagi. Yaudah, daripada dengerin penjelasan aku yang nggak jelas, mendingan kita saksikan video berikut ini dari teman-teman aku yang ngejelasin tentang model bioekonomi Gordon Shaffer. Shaffer merupakan seorang ahli biologi perikanan yang memunculkan istilah mengenai MSG, di mana Gordon merupakan seorang ahli ekonomis yang menyatakan bahwa tidak ada nuansa ekonomi pada saat MSG, seperti biaya yang dikeluarkan, pendapatan, dan lain-lain, sehingga muncullah model Gordon Shaffer ini. Model Gordon Shaffer mengeluarkan postulat keseimbangan open access. Analisis Gordon dimulai dari asumsi konsep produksi biologi kuadratik oleh Shaffer. Shaffer dalam memulai konsepnya berdasarkan asumsi bahwa stok perikanan bersifat homogen. Dimisalkan bahwa pertumbuhan proporsi ikan dalam kurung X dalam waktu periode T pada daerah yang terbatas adalah jumlah asal populasi tersebut. Faktor ekonomis atau produksi masuk ke dalam model melalui kegiatan aktivitas penangkapan. Analisis bioekonomi dilakukan dengan berbagai rezim pengelolaan perikanan, yaitu MSY, MEY, dan perikanan terbuka atau open access. Analisis bioekonomi dilakukan dalam menentukan nilai upaya penangkapan atau effort, produksi, dan rente ekonomi dari setiap rezim pengelolaan antara lain setiap orang dapat memanen sumber daya tersebut. Praktek pemanfaatan ini didasarkan pada asumsi kepemilikan bersama atas sumber daya, atau lebih dikenal dengan istilah everyone's property is no one's property. Pendekatan konsep open access ini menimbulkan setiap pelaku berusaha mengejar rente setinggi-tingginya sampai pada tingkat rente tersebut habis dengan sendirinya, atau rente sama dengan nol, tanpa mempedulikan ancaman terhadap kelestarian dari sumber daya. Rezim open access akan terjadi jika seluruh rente ekonomi telah terkuras sehingga tidak ada lagi insentif untuk masuk dan keluar serta tidak ada perubahan pada tingkat upaya yang sudah ada. Artinya bahwa jika total cost yang dikeluarkan oleh para nelayan lebih tinggi dari total revenue, maka para nelayan akan mengalami kerugian dan memilih keluar dari usaha pemanfaatan sumber daya perikanan. Tetapi, jika total revenue yang dihasilkan para nelayan lebih besar dari total cost yang dikeluarkan, maka akan lebih banyak lagi nelayan yang tertarik dan masuk untuk memanfaatkan sumber daya perikanan, sehingga rente terkuras habis. Jadi hanya pada titik keseimbangan tercapai di mana total cost sama dengan total revenue, maka proses keluar atau exit dan masuk atau entry tidak akan terjadi. MSY atau Maximum Sustainable Yield merupakan analisis dengan pendekatan biologi. Analisis ini mengabaikan variabel-variabel ekonomi dalam upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan. Ketika variabel-variabel ekonomi diintroduksikan ke dalam model pendekatan biologi atau MSY, sehingga modifikasi model analisis bioekonomi, model Gordon Shaffer menghasilkan rezim pengelolaan Maximum Economic Yield. Rezim Maximum Economic Yield atau MEY adalah suatu kondisi pemanfaatan sumber daya perikanan yang optimal, di mana kondisi pemanfaatan yang memenuhi kaidah ekonomi dan biologis dari pemanfaatan sumber daya perikanan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terjadi pemanfaatan sumber daya secara ekonomi menghasilkan profit yang optimal dengan effort yang lebih sedikit, sehingga dari perspektif biologi, kondisi ini tetap menjamin kelestarian daripada sumber daya perikanan yang terus berlanjut. Karena besarnya jumlah profit yang dihasilkan tidak tergantung pada banyaknya jumlah produksi, namun tergantung pada efisiensi biaya yang sangat tinggi yang ditunjukkan oleh jumlah effort yang rendah. Keuntungan model bioekonomi Gordon Shaffer terdapat beberapa. Yang pertama yaitu model ini tidak hanya melibatkan aspek biologi tetapi juga aspek ekonomi. Aspek ekonomi dapat dilihat dari salah satu pelaku perikanan yaitu nelayan, dengan memperhitungkan berapa hasil tangkapan, biaya operasional, serta biomasa yang didapatkan dari hasil tangkapan, sehingga dapat diketahui berapa keuntungan ataupun kerugian yang didapatkan oleh nelayan. Kemudian, keuntungan model bioekonomi Gordon Shaffer yang kedua yaitu model ini mudah diterapkan dalam analisis perikanan. Pengelolaan dapat diukur tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan yang dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal dan hasil Menurut Pak Karsa et al. 2014, kekurangan dari metode bioekonomi Gordon Shaffer adalah asumsi permintaan yang bersifat elastis sempurna, yaitu harga konstan serta kondisi yang terbatas pada struktur pasangan pasar sempurna, sehingga dalam pendekatan ekonomi juga kurang terdefinisi dengan baik. Untuk menjelaskan bioekonomi model Gordon dan Shaffer, penggunaannya
dalam jurnal analisis bioekonomi perikanan cumi-cumi Loligo SP di pesisir Kabupaten Kendal. Jadi yang perlu cari adalah pertama cash per unit effort atau CPUE, maximum sustainable yield atau MSY, maximum economic yield atau MAY, dan open access equilibrium atau OAE. Kita menggunakan model bioekonomi Gordon-Shkivers untuk menghitung MSY, MAY, dan OAE. Ini adalah rumus dari 3 kondisi keseimbangan Gordon-Shkivers, MSY, MAY, OAE. Jadi kita perlu mencari hasil tangkapan atau C, upaya penangkapan atau E, total penerimaan atau TR, total pengeluaran atau TC, dan keuntungan atau P. Kita perlu data cumi-cumi, hasil tangkapannya per tahun, terus data jumlah alat tangkap yang digunakan untuk mencari CPUE, dan biaya untuk mencari MAY dan MSY juga, biaya sekali penangkapan. Jadi kita perlu tahu biaya per trip, terus berapa tangkapannya per trip juga, seperti itu. Dengan itu kita bisa mencari CPUE dan mencari standarisasi alat tangkap. Lihat hasilnya pada tanggal 7. Bisa dilihat ini sudah dihitung menggunakan rumusan tadi, MSY, MAY, dan OAE. Jadi pada MSY hasil tangkapan atau C itu adalah 60.706 kg per tahun. Upaya penangkapan atau E ada 152 unit per tahun. Terus total penerimaan ada 1.659.266 1.659.266.310. Kemudian total pengeluaran ada 651.435.356, dan ini keuntungannya 977.830.997.830.991. Dan bisa dilihat di sini MAY-nya lebih besar jumlahnya daripada MSY keuntungannya, sehingga artinya ini masih ekonomis. Dan bisa dilihat dari upaya penangkapan, OAE masih lebih besar daripada MAY dan MSY, yang menandakan usaha penangkapan masih tergolong belum mencapai berlebihan eksploitasi secara ekonomi maupun secara ekologis. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan model bioekonomi Gordon-Shkivers menggunakan perhitungan Excel. Di sini kita menggunakan data ikan tenggiri di perairan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pada jurnal tertera nilai-nilai parameter biologi, yaitu laju pertumbuhan, koefisien daya tangkap, daya dukung lingkungan, biaya, dan juga harga. Kita salin data tersebut ke Excel untuk memulai perhitungan. Kemudian, untuk memudahkan perhitungan dari MAY dan OA, kita akan menyimbolkan rumus ini menjadi A dan B. Kita akan mencari nilai A, yaitu sama dengan 1 ditambah buka kurung C plus buka kurung dulu K dikali P dikali Q, tutup kurung 2 kali, enter. Kemudian nilai B yaitu 1 dikurang buka kurung C plus buka kurung lagi K dikali P dikali Q, tutup kurung 2 kali, enter. Kemudian kita akan memasuki perhitungan rezim MSY. X sama dengan K per 2, enter. Kemudian nilai H dicari sama dengan K dikali R plus 4, enter. Kemudian nilai E yaitu sama dengan R plus buka kurung 2 dikali Q, enter. Kemudian nilai V yaitu P dikali H dikurangi nilai C dikali E. Karena rumus ini dapat digunakan pada rezim MAY dan OA, kita akan men-string nilai biaya penangkapan dan harga. Enter. Kemudian kita memasuki perhitungan dari rezim MAY. X sama dengan K per 2 seperti yang dicari di X MSY dikali A. Kemudian H yaitu H MSY dikali A dikali B. Enter. Kemudian nilai E yaitu E MSY dikali B. Kemudian nilai V kita tarik dari nilai V MSY. Kemudian kita memasuki rezim OA. Nilai X didapatkan sama dengan C slash buka kurung P dikali Q, enter. Kemudian H yaitu sama dengan buka kurung 2 kali R dikali C, tutup kurung slash buka kurung
P dikali Q. Tutup kurung dikali B. Enter. Kemudian nilai E yaitu sama dengan buka kurung R per Q dikali B. Enter. Kemudian nilai V kita tarik garis dari VMEY. Nah, kita akan berfokus kepada hasil dari biaya operasional dari rezim MSY, MEY, dan OA. Di sini didapatkan biaya operasional OA lebih besar dari MEY dan MSY. Namun, biaya operasional MEY lebih kecil dari MSY. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan ketiga rezim, dapat diketahui bahwa sumber daya ikan tenggiri di perairan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat belum terjadi overfishing atau masih dalam underfishing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Sakina, NIM C24.790. Saya akan menjelaskan tentang interpretasi grafik. Gambar 1 merupakan jumlah total upaya standar penangkapan ikan tenggiri tahun 1998 hingga 2012, di mana upaya penangkapan tenggiri mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2003 dan 2004. Kenaikan ini diduga akibat bertambahnya jumlah alat tangkap jaring insang hanyut. Lalu, upaya penangkapan ikan tenggiri kembali menurun pada tahun 2005 dan 2006. Penurunan diduga akibat nelayan beralih alat tangkap. Penurunan upaya penangkapan tahun 2012 diduga terjadi akibat penurunan jumlah alat tangkap jaring insang hanyut. Produksi ikan tenggiri di Kabupaten Indramayu berfluktuasi. Produksi tertinggi terjadi pada tahun 2012, yaitu sebesar 178,69 ton, dan produksi terendah pada tahun 2006 yaitu 579,75 ton. Nah, berdasarkan gambar 2 yaitu produksi hasil tangkapan ikan tenggiri pada tahun 1998 hingga 2012, di mana pada periode 2000 hingga 2003 produksi tenggiri memiliki tren menurun. Penurunan hasil tangkapan tenggiri tahun 2002 terjadi akibat penurunan upaya penangkapan. Namun pada tahun 2004 dan 2005 kenaikan upaya penangkapan meningkat pesat, namun tidak disertai dengan peningkatan produksi. Produksi pada tahun 2006 merupakan produksi ikan tenggiri terendah dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Rendahnya produksi pada tahun tersebut terjadi seiring dengan rendahnya upaya penangkapan yang dilakukan oleh alat tangkap jaring insang hanyut. Produksi ikan tenggiri dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu tahun 2008 hingga 2012, memiliki kecenderungan meningkat. Selanjutnya, hasil tangkapan per upaya penangkapan. Nilai CPUE standar ikan tenggiri menunjukkan bahwa nilai CPUE tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 0,3477 ton per trip, dan nilai CPUE terendah terjadi pada tahun 2004 dengan nilai 0,0517 ton per trip. Nilai CPUE rata-rata pada periode 1998 hingga 2012 yaitu 0,2016 ton per trip. Nilai CPUE periode 1998 hingga 2012 cenderung fluktuatif, mengalami naik dan turun dengan angka terendah terjadi pada tahun 2004, yang menunjukkan bahwa pada tahun tersebut hasil tangkapan terendah, namun upaya penangkapan tinggi. Lalu, pada gambar 4 yaitu hubungan upaya penangkapan dengan nilai CPUE ikan tenggiri, di mana koefisien determinasi R kuadrat sebesar 68,098%, di mana dengan kata lain, pengaruh upaya penangkapan terhadap naiknya CPUE memiliki pengaruh sebesar 68,098%, dan presentasi pengaruh sisanya tidak dijelaskan di dalam model. Selanjutnya, masuk ke parameter biologi dan ekonomi. Berdasarkan tabel 2, yaitu estimasi parameter biologi dan ekonomi, laju intrinsik ikan tenggiri sebesar 10,2909 ton per tahun, yang artinya secara alami sumber daya ikan tenggiri dapat tumbuh sebesar 10,2909 ton tiap tahun tanpa adanya gangguan alam atau aktivitas manusia. Nilai koefisien daya tangkap Q sebesar 0,00172 ton per trip, yang mengindikasikan bahwa setiap satuan penambahan upaya penangkapan akan berpengaruh sebesar 0,001672 ton per trip, atau 1,60916 ton untuk tiap penambahan 1000 trip. Daya dukung lingkungan A menunjukkan nilai sebesar 250,0282 ton per tahun, yang menunjukkan kemampuan ekosistem perairan dalam mendukung sumber daya ikan tenggiri sebesar 250,0282 ton tiap tahunnya. Nilai harga ikan tenggiri sebesar Rp30,750 per trip, dan biaya penangkapan yaitu Rp1.765 per trip, yang nilainya ditaksir dalam juta.
gambar kurva hubungan antara upaya penangkapan dan produksi hasil tangkapan. Berdasarkan gambar tersebut, titik MSY terjadi pada tingkat upaya penangkapan, yaitu 3.706 trip per tahun dengan nilai dari produksi lestari, yaitu sebesar 643,260 ton per tahun. Berdasarkan tabel analisis bioekonomi pemanfaatan sumber daya ikan tenggiri, terlihat bahwa EOA kurang dari EMEY kurang dari MSY. Nah, berdasarkan ketiga rezim tersebut, dapat diketahui bahwa populasi ikan yang ditangkap belum terjadi overfishing atau masih underfishing. Selanjutnya, kurva perbandingan hasil tangkapan aktual, produksi lestari, dan upaya penangkapan. Nah, berdasarkan hasil overlay, terlihat hasil overlay pemanfaatan aktual pada tahun 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012 sudah melampaui batas produksi maksimum lestari. Sehingga bisa dikatakan bahwa pola pemanfaatan telah mengalami tangkapan lebih secara biologi. Lalu pemanfaatan aktual pada tahun 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012 sudah melampaui batas upaya penangkapan maksimum lestari. Sehingga dapat dikatakan pemanfaatan pada tahun tersebut mengalami tangkap lebih secara ekonomi. Oh, jadi gitu penjelasan tentang model bioekonomi Garden Shepherd. Sekarang aku udah ngerti dan aku harap kalian yang menonton juga jadi ngerti ya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.